طيب شكرًا أستاذ إدباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a Rasulullah fil haqq amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Fadilatul masyayikh nafa'ana bi ulumikum al-mukarramun wal muhtaramun, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hasanuddin, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Azharuddin Latif, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Mughni, dan Masyaikh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengikuti kajian ngaji pada Jumat kali ini, serta teman-teman Hasantri yang semoga Allah nantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua untuk dapat memahami, mengetahui ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah dibacakan Al-Fatihah oleh Ustaz Irfani, oleh kita semuanya. Untuk para guru-guru kita, izinkan saya untuk memimpin membacakan surat Al-Fatihah kepada Profesor Dr. Yusuf bin Abdullah Asy-Syubaili dalam rangka tabarukan dan sekaligus mengamalkan petuah dari salah satu guru kita, Kiai Haji Umar, yang sama-sama gurunya Kiai Haji Hasanuddin juga. Beliau pernah memandatkan bahwa apabila kita tidak bertemu dengan mu'allif kitab, setidaknya tidak pernah juga meminta ijazah, setidaknya kita membacakan surat Al-Fatihah untuk yang bersangkutan agar ilmunya, sanadnya tersambung. Al-hadirin wal niyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masyayikh yang kami hormati dan para masanti yang saya cintai, resume pada kesempatan kali ini 29 Agustus 2025 masih dalam kitab yang sama, Abhatsul fi Qadaya Maliyah Mu'asirah, kajian fikih tentang isu keuangan kontemporer, karya Profesor Dr. Yusuf bin Abdullah Asy-Syubaili. Agenda topik utamanya masih berkaitan dengan kontrak sewa guna usaha atau leasing dan asuransi. Ada subbab yang akan kita kholasah pada kesempatan kali ini mengenai tanggung jawab atas kerusakan barang sewa, asuransi atas barang sewa, asuransi jiwa penyewa, sewa dengan tarif yang berubah atau floating rate atau floating ujroh, pembayaran sewa di muka atau ditunda, pendapat ulama dan lembaga fikih. Kemudian saya coba wrap up berkaitan dengan resume itu. Nah, yang pertama, teman-teman semuanya, Bapak-bapak Ibu semuanya, tanggung jawab atas kerusakan barang sewa. Dalam leasing, jika barang yang disewa rusak, siapa yang bertanggung jawab? Ini pertanyaan besarnya adalah seperti itu. Mengingat kalau kita lihat Bapak Ibu teman-teman yang bergelut di dunia praktisi atau mungkin sebagai nasabah dalam suatu lembaga keuangan syariah, khususnya dalam konteks ini leasing, itu akan melihat beberapa hal yang mungkin secara teori akan berbeda. Nah, dalam kitab ini disebutkan bahwa pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa pemilik barang atau lessor yang menanggung kerusakan, bukan penyewa, bukan leasing, kecuali ada kelalaian dan atau kesengajaan dari penyewa. Hal ini sebenarnya selaras dengan fatwa 112 mengenai akad ijarah, di mana mustajir, yaitu leasing atau penyewa, tidak menanggung resiko apabila terjadi kerusakan gitu ya, karena pemanfaatan, kecuali karena ta'addi taksir atau mukhalafatus syurut. Nah, ini secara garis besarnya seperti ini. Namun mungkin kita bisa lihat di berbagai macam kontrak, akad dan sebagainya, ini kadang-kadang tidak berjalan mulus ya Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah itu bertentangan dengan syariah? Ya, ini tentu to be discussed lagi, karena ada pendapat minoritas ataupun sebagian ulama yang membolehkan selama konsepnya merujuk kepada hadis Rasulullah, illa harama halalan aw ahalla haraman gitu kan. Nah, dan selama memang antarodin itu masih diperkenankan gitu ya.
Dan tentu berdasarkan KUH Perdata juga apa yang diperjanjikan di dalam kontrak itu adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak gitu. Allahu a'lam bishawab. Tapi prinsip dasarnya adalah kalau ada barang mahal manfaat yang rusak karena natural aja gitu, biasa saja, bukan karena investasi, itu adalah tanggung jawab adalah si pemilik barangnya gitu. Kemudian asuransi atas barang sewa, boleh tidak menerapkan asuransi kepada barang sewa? Sebenarnya bukan hanya barang sewa ya, tapi semua barang dalam konteks pembiayaan boleh nggak gitu misalkan. Intinya para ulama sepakat bahwa asuransi konvensional dianggap mengandung unsur gharar dan riba, sehingga banyak ulama melarangnya, tentu karena jual beli resiko tadi gitu kan. Sedangkan resiko itu sesuatu yang gharar, tidak bisa diperjualbelikan atau bukan mal al mutaqawwam. Nah, sedangkan asuransi syariah diperbolehkan karena berbasis kerjasama dan solidaritas, dan tentu ini akadnya adalah akad tabaru. Sebagaimana kaidah fikih ya, kita ketahui bahwa yugtafarul gharar fi tabaru. Gharar itu dimaafkan kalau dalam konteks akad tabaru gitu ya, sehingga dalam konteks asuransi syariah ini karena akadnya tabaru dan meskipun ada gharar, tetapi karena ghararnya dalam akad tabaru dimaafkan. Dan kita juga ketahui bahwa akadnya itu bukan jual beli resiko ya, tetapi di sana ada dua akad lah gitu ya. Ada yang untuk investasinya nanti akad mudharabah atau akad bisnis dan sebagainya. Yang satunya lagi nanti ada akad tabaru tersendiri gitu untuk sharing resikonya, untuk saling menolongnya gitu. Kemudian dalam leasing, asuransi atas barang bisa dibebankan kepada penyewa jika disepakati dalam kontrak. Jadi ini tidak masalah karena untuk memitigasi resiko ada kemaslahatan juga di dalamnya. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, dalam konteks asuransi jiwa boleh tidak? Dalam leasing jangka panjang, misalnya properti, nyewa menyewa properti, atau mungkin alat-alat berat yang panjang, misalkan sewa alat berat di IKN gitu kan. Itu kan jangka waktunya panjang gitu ya. Jika penyewa meninggal dunia, maka asuransi jiwa dapat digunakan untuk melunasi sisa pembayaran. Nah, tentu ini berkaitan dengan penyewanya adalah nasabahnya adalah individu personal. Kalau seandainya penyewanya badan hukum atau badan usaha mungkin tidak berlaku ya untuk asuransi jiwa. Hal ini dianggap boleh jika menggunakan skema takaful dan tidak merugikan ahli waris, takaful atau asuransi syariah gitu. Lantas bagaimana pembahasan selanjutnya Bapak Ibu sekalian mengenai ujrah dengan tarif yang berubah, floating rate ataupun floating ujrah ataupun ujrah mutaghayyarah gitu ya, ujrah yang berubah-berubah. Commonnya di Indonesia ini tidak diberlakukan ya Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasanya di Indonesia. Yang saya tahu, yang saya pernah lihat, salah satu lembaga keuangan syariah yang mengikuti floating ujroh ini dulu ada di BRI Syariah gitu ya, sebelum merger jadi BSI ya. Di BRI Syariah itu di klausul MMQ misalkan, meskipun bukan di ijarohnya juga ada seingat saya. Itu ada indikasi ujroh mutaghayyarah gitu. Tapi untuk periode pertama sama, tetap ujrohnya misalkan 1 sampai 12 bulan pertama 5 juta per bulan misalkan. Tetapi 2 tahun seterusnya sampai seterusnya itu mutaghayyarah, mengikuti kalau nggak salah tuh ada rumusannya LIBOR plus apa lah gitu ya. Nah, LPS plus LPS rate plus apa atau apa gitu. Intinya ada rumusan-rumusannya gitu ya. Tetapi ternyata prakteknya ya, ketika kita diskusikan itu tidak dipraktekkan juga gitu kan, karena alasannya khawatir akan menyebabkan kerusuhan gitu ya, akan menyebabkan dialektika antara bank tersebut dengan nasabahnya gitu. Jadi hanya sebatas di akad, ujung-ujungnya tetap mengikuti ujroh yang 5 juta per bulan gitu. Jadi indikator-indikator perubahan ujrohnya itu tidak diterapkan gitu. If-nya tidak berjalan gitu. Nah, dalam praktek leasing ijarah, seringkali tarif sewa tidak ditetapkan secara tetap, melainkan berubah-ubah mengikuti indikator tertentu seperti LIBOR, SAIBOR, atau indeks harga properti. Hal ini menimbulkan pertanyaan fikih, boleh enggak seperti itu gitu kan? Kita kan di Indonesia lebih kadang-kadang tuh apa ya? Ya nggak boleh lah gitu ya, bukan karena ilmu gitu kan, tetapi karena perasaan gitu kan, atau karena ya memang tidak common gitu kan. Apakah boleh? Nah, kemarin kita sudah bahas, pada prinsipnya dalam fikih itu, dalam akad ijarah, ujroh harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
Namun dalam leasing jangka panjang, penetapan tarif tetap sulit dilakukan karena fluktuasi ekonomi. Pendekatan solusinya mengaitkan dengan indikator. Diperbolehkan menetapkan tarif sewa berdasarkan indikator yang jelas dan disepakati seperti LIBOR, London Interbank Average Rate, SAIBOR, Singapore Interbank Average Rate, indeks harga properti, inflasi atau suku bunga acuan. Nah, lagi-lagi, kenapa ini di ulama Timur Tengah khususnya dan dalam kitab ini menyinggung hal ini? Karena dan perdebatan di Indonesia pun masih ada ya mengenai mengaitkan harga dengan misalkan LVS rate, BI rate, suku bunga acuan dan sebagainya. Lagi-lagi ya karena harga itu kan benchmark. Prinsip ilmu harga itu kan benchmark ya teman-teman ya. Bapak Ibu semuanya. Kita ngejual gorengan misalkan harganya Rp1.000, harga produksinya 500. Kenapa kita berani Rp1.000? Karena mungkin di sekitar lingkungan kita harganya memang segitu gitu kan, seribuan. Ada yang 2003 juga ada, tapi ya masih standar lah gitu. Yang namanya pendekatan harga itu ya memang ini perdebatan lagi-lagi, tapi apakah diperkenankan? Ya buktinya di sini diperkenankan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, syarat-syarat keabsahan floating rate harus memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama, periode pertama harus tetap. Tarif sewa untuk periode pertama, misalnya tahun pertama harus ditentukan syarat pasti, ini untuk menghindari horor, ketidakpastian pada saat awal akad. B, indikator perubahan harus jelas dan terukur. Indikator yang digunakan harus terbuka, dapat diakses publik, dan tidak manipulatif. Tidak boleh menggunakan indikator yang kabur atau tersembunyi. Makanya di Indonesia, salah satunya saya sampaikan di BRI Syariah dulu ya, sebelum merger. Kalau di BSI sekarang nggak ada, gitu ya. Jangan menyebabkan keributan lagi nih. Saya klarifikasi di BSI nggak ada ya, tapi itu dulu di BRI Syariah. Itu ada indikator gitu. Jadi ujrah tahun pertama 5 juta misalkan per bulan gitu ya. Berarti 5 kali 12 sekian juta rupiah gitu. Nanti seterusnya itu dapat dilakukan sesuai dengan misalkan LPS rate plus apa gitu. Saya lupa lagi rumusannya tuh. Tapi jika apa gitu ada klausulnya gitu, ada klausulnya. Tapi prakteknya akhirnya tidak diberlakukan karena khawatir nasabah kita itu komplain dan sebagainya. Kita tahulah bahwa nasabah di Indonesia, netizen di Indonesia, masyarakat di Indonesia ini luar biasa, luar biasa saja gitu ya. Yang C, batas perubahan harus ditentukan. Harus ada batas maksimal dan minimal perubahan tarif. Ini untuk melindungi kedua belah pihak dari fluktuasi ekstrim. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya pribadi pernah menelaah beberapa kontrak akad di beberapa lembaga keuangan syariah di Timur Tengah, khususnya di Uni Emirat Arab, namanya kalau nggak salah Syajarah Islamic Bank gitu ya. Itu memang mereka IMBT-nya, dalam konteks ini IMBT yang waktu itu saya teliti. IMBT-nya memang kayak gini gitu modelnya. Di tahun pertama itu fix, ujrohnya adalah sekian gitu ya. Tapi nanti tahun kedua dan seterusnya itu berdasarkan labor plus apa gitu. Jadi ada rumusannya gitu ya. Yang mana nanti berubah setiap bulannya gitu ya. Menarik. Ternyata di mereka itu sudah common dipraktekkan seperti itu gitu ya. Kemudian selanjutnya, pendapat ulama dan lembaga fikih, Majma' Fikih Islami, OIV, dan sebagainya, membolehkan floating rate atau floating model ini dengan syarat-syarat sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Mereka menekankan pentingnya kejelasan, kesepakatan, dan keadilan dalam akad. Seingat saya di Fatwa DSN MUI juga, sebenarnya ada membuka ruang ini ya, di mana ujroh itu harus maklumatan, kemudian juga bisa juga antakuna ma'lufatan gitu ya, yang mana dapat diketahui gitu kan, untuk menghindari goror. Ada rumusan-rumusan tertentu. Namun balik lagi kepada best practice-nya, Bapak Ibu sekalian, untuk pembiayaan retail kayaknya ini agak susah ya dilakukan. Kenapa? Karena nasabah perorangan itu karakteristiknya beda. Mungkin bisa diterapkan untuk nasabah komersial ataupun wholesale. Untuk badan-badan hukum atau badan usaha yang memang mereka bisnisnya memang seperti itu gitu ya. Jadi tetap hati-hati untuk menerapkan di Indonesia. Kesimpulannya, floating ujroh, floating ujroh dalam akad ijarah diperbolehkan dalam syariah selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada kejelasan indikator, ada batasan perubahan, ada transparansi dan kesepakatan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana cara membayar ujrohnya tersebut? Boleh nggak di muka atau ditunda? Pembayaran sewa di muka diperbolehkan jika barang atau mahal manfaat sudah diserahkan. Jika barang belum diserahkan, maka pembayaran harus dikembalikan. Yang ketiga, dalam akad sewa, barang yang belum ada ijarah mausufah fitimah boleh menunda pembayaran. Ya, tadi satu lagi mungkin tadi kelupaan,
Ini juga to be discussed, to be apa istilahnya, yang harus diperhatikan. Mungkin dalam floating ujroh ini kita juga harus melihat, mungkin yang dibolehkan ini hanya terkait dengan barang saja ya, mahal manfaat dalam bentuk barang gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk jasa mungkin ini agak susah gitu ya, apalagi multi jasa gitu ya, jasa umroh, jasa pendidikan, ini mungkin to be discuss ya. Karena barangnya manfaatnya mungkin sekali pemanfaatan. Tapi kalau barang tadi, kalau manfaat jasa mungkin sekali pemakaian gitu ya, selesai tinggal utang ujrohnya aja. Tapi kalau barang itu bisa tuh kita tetapkan ujrohnya ya memang per bulan, ijarohnya berlaku per bulan gitu ya, manfaatnya berlaku per bulan. Artinya bisa di renewal gitu kan tiap bulan, sehingga review ujroh itu dimungkinkan. Tapi kalau dalam konteks jasa objeknya ini mungkin agak susah ya gitu ya, kalau seandainya menerapkan floating ujroh ya. Karena jasa itu ya sekali one shot deal langsung digunakan lah, kurang lebih seperti itu, sehingga bersisa hanya dayan ujrohnya aja. Itu mungkin yang to be discussed. Nah, kembali lagi ke pembahasan pendapat ulama dan lembaga fikih mengenai asuransi. Tadi yang mengenai pembayaran sewa muka ditunda itu boleh-boleh saja, yang penting barangnya sudah diterima. Dalam konteks mausuf akil dimah boleh menunda pembayaran. Pendapat ulama mengenai asuransi selanjutnya dalam Majma' Fikih Islam, OIP dan sebagainya mendukung penggunaan asuransi syariah, dan leasing juga diperkenankan asalkan sesuai dengan ketentuan berlaku. Tentu asuransi konvensional di sini dilarang, tidak boleh. Kesimpulannya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, leasing dan asuransi adalah bagian penting dari keuangan kontemporer. Sebagaimana yang pernah kita bahas dulu di kitab Al-Madkhal ila Fiqih Muamalah Maliyah karya Syekh Utsman Asy-Syibair, bahwa namanya bisnis itu bukan diciptakan, tidak serta-merta diciptakan oleh Islam, tetapi itu diadaptasi dari kebiasaan peradaban manusia pada saat itu. Nah, sehingga dalam konteks ini kita lihat leasing boleh enggak, bisa dihilangkan enggak haram-haramnya. Selama itu bisa diharamkan, bisa dihilangkan unsur-unsur yang mengharamkannya, maka hukumnya dapat ditakif lah gitu ya, dapat diperkenankan asal sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan asuransi dalam leasing diperbolehkan jika sesuai prinsip syariah, itu juga boleh. Kadang-kadang kita suka menghadapi nasabah yang nggak mau pakai asuransi gitu kan, karena goror gitu kan, karena mohon maaf gitu gurunya atau ustadznya menyamakan dengan di Indonesia ini dengan di Timur Tengah, ya beda 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 kebiasaan, beda tasawur masalah, hukumnya beda juga gitu kan. Tapi kadang-kadang ya gitulah luar biasanya masyarakat kita gitu ya, tidak menelaah ulang. Ya inilah semoga di sini forumnya masyarakat bisa tercerdaskan dengan adanya pengajian. Ya. Penting untuk memperhatikan akad, tanggung jawab, dan transparansi dalam setiap transaksi. Itu saja mungkin Bapak Ibu Masyayikh Dewan Pengawas Dewan Syariah Nasional, para mas santri Pesantren Nurul Fitrah Muamalah Maliyah, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.